Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian ini. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Sudah sering kita katakan, orang di dunia ini hidup ojo neko-neko, gak usah macam-macam. Tugas kita cuma dua, yu'adzim ma'adzamullah, mengagungkan apa yang diagungkan Allah Ta'ala, memuliakan apa yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa yusaggir, dan mengecilkan, menistakan apa yang dinistakan Allah Ta'ala. Bapak, kalau kita sholat tuh ada suatu surat yang wajib dibaca, yaitu surat Fatihah. Itu wajib dibaca. Dalam riwayat hadis dikatakan sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Manal hadis. Ora sah sholat itu kalau nggak baca Fatihah. Lah, Fatihah itu diantara bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Nah, pertanyaannya ini satu, alam iku opo? Alam etak naon? Itu masalahnya di situ. Yang namanya alam, karena ini pengajian singkat, yang namanya alam itu kullu ma siwallah, apa baik, apa aja tuh apa baik selain Gusti Allah itu alam. Lah alam itu Pak yang terbesar dibagi dua, alam itu apa baik nih, apa aja selain Gusti Allah Ta'ala itu alam. Karena Gusti Allah sebagai Khaliqun artinya pencipta. Lah selainnya namanya makhlukun, adalah makhluk. Lah alam terbesar tuh ada dua. Satu besar secara fisik, namanya Arsy. Itu kerajaan langit besar. Saking besarnya Gusti Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada Arsy, Rabbul Arsyil Azim. Maksudnya Tuhan yang punya arsy yang gede secara fisik. Lah yang kedua gede secara maknawi, besar secara makna, yaitu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling afdolul alamin. Alam apa yang paling afdol adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah di sini ini Indonesia ini rancu Pak. Orang tidak kenal kalau Kanjeng Nabi itu afdholul alamin. Saya akan mengembalikan melawan lupa. Ingat gak peristiwa tabloid Monitor? Aswendo Atmowiloto itu dulu zamannya Presiden Soeharto. Terjadi geger di Indonesia gara-gara dia nulis siapakah, kalau nggak salah, siapakah idola Anda. Lah itu Presiden Soeharto nomor 1, Iwan Fals nomor 4, tapi Rasulullah SAW nomor 10. Lah kok bisa?
kalau ini tabloid ada di Amerika, ada di Australia, ada di Eropa, negara-negara kafir, nabi nomor berapa saja gak masalah. Dalam arti memang mereka orang kafir, mereka tidak kenal. Ini di Indonesia, negara kita yang tercinta, mayoritas muslim. Lah kenapa kok Kanjeng Nabi kepilih nomor 10? Loh, itu pertanyaan sampai sekarang itu. Lah masalahnya orang tidak kenal Pak sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdolul alamin, afdolnya alam itu loh. Itu ceritanya. Ini nanti panjang ceritanya Pak. Ini orang gak kenal sebagai afdolul alamin. Lah karena orang di internal muslimin sendiri itu ada virus-virus ini yang memandang Kanjeng Nabi, sosok Kanjeng Nabi adalah manusia biasa. Dengan dalil inkul inama ana basarun mislukum. Ya. Lah tapi jangan dipotong. Karena pemotongan ayat ini gaya-gaya Yahudi. Yahudi itu ngambil ayat yang dia senangi dan membuang ayat yang enggak suka. Maka di surat Baqarah dikatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Artinya apakah kamu akan beriman dengan satu ayat dan mengingkari ayat yang lain? Ya wes suwe. Namanya anbiya, namanya para rasul itu manusia. Tapi jangan dipotong. Yuha ile ini dipotong, enggak dibaca. Yang dibaca cuma basarun mislukum. Manusia seperti kamu. Seakan-akan dengan ini karena terjadi misunderstanding, tahu nggak? Tidak paham ayat ini, seakan-akan plek jiplek, tahu plek jiplek? Ya Nabi dengan dianggapnya biasa. Jadi dikatakan di Quran, qalat lahum rusuluhum innahnu ila basarun mislukum, walakin yamunullahu ala may yasha' min ibadih. Artinya para rasul mengatakan kami memang sama seperti kamu. Dalam jasadnya yo mangan, yo ngombe, yo rabi, itu nggak rabi ya? Ya menikah, kan ya begitu. Ya punya anak, ya walakin yamunullahu ala may yasha' min ibadih. Akan tetapi Gusti Allah memberikan kepada kami kelebihan yang tidak diberikan kepada kamu. Loh, itu Pak. Terakhir nih cerita. Loh, saya nggak mau kebablasan Pak. Apalagi sekarang barengan nih, di sini ke Baitur Rahim. Nah, itu ceritanya. Apa ceritanya? Jadi ceritanya ini cerita ziarah, ada seorang pejabat ziarah konon ke makam Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Lah pejabat ini anggapannya gubernur nih. Tanya siapa juru kuncinya? Juru kunci, kuncen. Oh mereka ada kuncen. Cen. Tanya nih si gubernur tadi. Kamu sudah berapa lama jadi kuncen? Wes udah lama. Ya. Kamu pernah mendengar apa dari saya Abu Yazid Bustami ini? Pernah nggak kamu tuh dengar kata-kata beliau? Oh iya, saya pernah mendengar ini kuncennya sudah tua Pak, sudah jadi engkong. Lah engkong itu ada dua Pak, ada konghucu, ada kongguan. Bapak milih yang mana? Konghucu apa kongguan? Cuma situ. Lah kata kuncen, saya pernah mendengar Syekh Abu Yazid mengatakan orang yang lihat saya gak akan kesentuh api neraka. Wah, tertawa-tawa ini Pak. Kakak guyu. Loh, tertawa luar biasa si gubernur tadi dengan mengatakan kok dialah kok iso, kok bisanya si Abu Yazid mengatakan orang yang melihat saya gak akan tersentuh api neraka. Itu loh Abu Jahal lihat langsung Rasulullah SAW yang nyatanya masuk neraka. Survei membuktikan fakta di lapangan, bahkan secara fakta yuridis Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka. Itu lihat langsung Rasulullah SAW. Apa jawaban kuncen?
Jawabanku, saya ulangi, jangankan Abu Yazid mengatakan begitu. Abu Jahal itu kan lihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya juga masuk neraka. Dijawab sama kuncen. Ini jawaban kuncen penting, Pak. Yang dilihat oleh Abu Jahal itu bukan seorang Rasulullah, tapi yang dilihat yatimnya Abu Thalib itu. Jadi dalam diri manusia itu ada dua, Pak. Ada yang namanya basariah, yaitu sisi kemanusiaannya, menungso, bongso menungso, bukan bongso Walondo, bongso menungso. Ini ada juga di khususia. Lah yang dilihat itu jasadnya oleh Abu Jahal, sisi kemanusiaannya, yo mangon, yo ngombe. Silakan Bapak baca Quran surat Al-Furqan. Ma hadza rasul yaqulu ta'am wa yamshuna fil aswaq. Apa katanya Rasul kok nyatanya juga makan, kok makan geduk, kok geduk, Pak? Ya kok makan makanan dan juga berjalan di pasar-pasar, kok blonjo. Lah namanya manusia. Lah yang dilihat tuh pandangan orang-orang kafir ini mulai zaman dulu, semua nabi-nabi itu dilihat, kamu manusia biasa. Ma antum illa basarun misluna. Sosok kemanusiaannya yang dilihat, tapi sosok kekhususannya sebagai seorang rasul, sebagai orang yang dapat wahyu tidak dilihat. Itu Abu Jahal. Jadi pandangan-pandangan neo kafirin ini terjadi zaman sekarang, sehingga mensosok Nabi itu sebagai manusia biasa yang tidak ada kelebihan sama sekali. Itu bahaya ini, Pak. Pandangan-pandangan seperti ini itu ceritanya. Lalu bagaimana? Memang sengaja dipotong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.